Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan selalu diberikan keberkahan dalam umur. Amin. Alhamdulillah baik. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pernikahan dini. Usia ideal menikah dalam Islam. Dalam Quran, surah An-Nisa ayat 6 dan An-Nur ayat 32. Jadi teman-teman semua pastinya sudah tidak asing dengan yang namanya pernikahan, ya kan? Oke. Jadi pernikahan dini di sini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur relatif lebih muda, yaitu umur yang belum masuk masa balik atau biasanya sekitar umur 19 tahun. Lalu, pernikahan pada usia di bawah umur terjadi karena beberapa faktor yang kompleks terjadi pada diri kedua anak tersebut yang sudah saling jatuh cinta dan untuk menghindari pergaulan bebas tentunya. Selain itu, faktor dorongan dari orang tua juga termasuk penyebab terjadinya pernikahan dini. Seperti mereka dijodohkan dengan beberapa alasan, semisal karena persoalan ekonomi, satu nasab, dan juga karena rendahnya pemahaman pendidikan orang tua dan anak-anaknya. Tentu dari sisi persiapan psikologi mereka masih membutuhkan bimbingan yang serius. Dalam hal perkawinan ini sebagai suatu yang sakral, jangan sampai salah jalan dengan hanya menyelesaikan tugas orang tua untuk menikahkan mereka. Tetapi pada pemahaman lain kurang diperhatikan sehingga rentan terjadinya perceraian pada pernikahan di usia dini. Sekarang marak kan ya terjadi perceraian yang dilakukan bahkan secara garis besarnya itu oleh para remaja yang belum sampai akil balik, seperti itu. Lalu pernikahan dini ini sangat rentan terhadap konflik keluarga. Berbagai persoalan seperti belum mempunyai kematangan psikologi dan belum mapan pada persoalan ekonomi dan pendidikan menjadi persoalan yang sering terjadi tingkat perceraian tersebut. Lalu ada beberapa solusi yang telah dilakukan. Yang pertama, memberikan penyuluhan terhadap persoalan perkawinan sampai pada proses reproduksi dan bahaya yang ditimbulkan akibat perkawinan di usia muda dengan menggunakan alat peraga. Cara seperti ini mempunyai pengaruh menurunkan angka pernikahan di usia muda, terutama pada anak-anak di usia remaja saat ini. Lalu dalam hal ini perlunya pendalaman lebih lanjut tentang pemahaman perkawinan yang secara syariat dan benar. Di sisi lain tidak membahayakan pasangan usia muda, baik berkaitan dengan risiko kematian maupun perceraian. Dari sini perlu adanya penjelasan lebih lanjut. Maka dari itu terkait dengan hal ini bisa dikaji lebih lanjut dengan tafsir Al-Quran, khususnya pada surah An-Nisa ayat 6 dan An-Nur ayat 32. Lanjut kita ke pembahasan tafsir. Sampai sini ada yang ditanyakan? Gak ada. Oke, baik, paham ya. Nah, di surah An-Nisa ayat 6
itu terkait dengan batas umur atau kemampuan intelektual dalam melihat untuk membedakan suatu hak dan yang batil dalam berbagai persoalan. Para ulama itu berbeda pendapat. Pertama, ada Al-Qurtubi. Dalam tafsir Al-Qurtubi, terlebih dahulu orang yang mendapat wasiat memberikan pembelajaran atau pendidikan kepada anak tersebut. Lalu, dengan pendidikan dan kedewasaan, cara berpikir diharapkan bisa membelanjakan harta yang dia punya. Kedewasaan menurutnya juga bukan sebatas kecerdasan intelektual saja, tetapi juga kedewasaan dalam hal umur dan dalam hal usia. Al-Qurtubi mengambil pendapat dari Imam Hanbal, yaitu berumur 15 tahun sudah dewasa, disebabkan karena sudah balik walaupun belum bermimpi. Sedangkan ulama Madinah merujuk pada pendapat Abu Hanifah bahwa umur balik itu ada di 19 tahun. Ini untuk laki-laki, sedangkan untuk seorang gadis berumur 17 tahun. Lalu terdapat juga tafsiran dalam Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili yang menjelaskan bahwasanya senada dengan pendapat Al-Qurtubi, yaitu pentingnya rusdun. Kata rusdun di sini adalah kecerdasan seseorang anak untuk menunjukkan salah satu ciri dari kedewasaannya. Sebab dengan kecerdasan tersebut mereka bisa mengelola harta kekayaan, menjaga dan menggunakan dengan cara yang benar. Walaupun demikian, berkaitan dengan umur, Wahbah Az-Zuhaili mengikuti pendapat dari Imam Syafi'i yang batas usia balik berumur 15 tahun. Wahbah Az-Zuhaili juga mengambil pendapat dari Abu Hanifah yang memberikan toleransi umur cukup longgar, yaitu 25 tahun baru bisa diberikan harta kekayaan tersebut dalam hal ayat tadi. Namun ada tambahan tentang tidak ada persyaratan rusdun pada dirinya, artinya apakah dia sudah mempunyai kemampuan atau belum berkaitan dengan kecerdasan dalam menggunakan harta kekayaan tidak menjadi suatu persoalan. Sedangkan Quraisy Shihab dalam tafsir Misbah lebih memperkuat pada pendapat Abu Hanifah tentang usia 25 tahun sebagai usia maksimal untuk memberikan hak-hak harta kepada anak tersebut. Menurutnya, usia tersebut tetap secara normal sudah mempengaruhi kepada pola pikir, kedewasaan, dan juga perubahan pada psikologinya. Berdasarkan pada pendapat tersebut, kelihatannya pada para ahli tafsir baik klasik maupun kontemporer tidak mempunyai kesepakatan terkait batas usia yang ideal untuk melakukan sebuah perkawinan. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali yang merujuk kepada proses mimpi basah atau menstruasi sebagai landasan tentang persyaratan orang tersebut mendapatkan ketentuan untuk melaksanakan syariatnya Allah, seperti melaksanakan sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Lalu perkawinan merupakan bagian dari ibadah, maka batas minimal seorang untuk melakukan perkawinan yaitu saat mereka sudah mempunyai tanda-tanda baligh atau mimpi basah ataupun menstruasi tadi. Nah, jika kasusnya demikian, gadis-gadis di Indonesia sekarang ini yang berumur masih di 15 tahun sampai 19 tahun bisa juga belum begitu dewasa untuk melakukan hal-hal yang bersifat hukum dan menyelesaikan masalah hidup rumah tangga. Umur 19 tahun berarti umur yang setara rata-rata baru menyelesaikan sekolah menengah tingkat atas. Maka
usia untuk mencapai kedewasaan setelah mereka sudah mengenyam pendidikan lebih tinggi, yaitu berumur 20 tahun ke atas. Nah, dari sini bisa dipahami kenapa ada kemungkinan usia 25 tahun menjadi batas minimal oleh Abu Hanifah. Salah satu alasannya yaitu usia di mana mereka sudah matang, baik secara psikologi maupun secara intelektual. Selanjutnya yaitu tafsir Quran surah An-Nur ayat 32, yang dimana Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar memperjelas makna perkawinan sebagai jalan kemuliaan dan keberkahan harta dengan dasar bahwa pernikahan merupakan peraturan sosial masyarakat Islam dalam rangka memberi rasa aman, lahir dan batin yang bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan tentang perintah perkawinan ada dua, yaitu wajib dan sunnah. Menurutnya, ulama seperti Ar-Razi mewajibkan adanya pernikahan, tapi persoalannya tidak semua orang melaksanakan pernikahan mempunyai kemampuan. Itu sebabnya perkawinan menjadi sunnah, dan salah satu cara untuk bisa melaksanakan pernikahan yaitu dengan memberi bantuan kepada mereka yang kurang mampu tersebut. Dari pendapat para mufasir tersebut, hukum dari pernikahan mempunyai hukum yang berbeda-beda. Secara garis besarnya ada dua, yaitu wajib dan sunnah. Oke. Dasar bahwa pernikahan menjadi wajib karena kalimat dari ayat tersebut berbentuk amar, sedangkan kalimat amar hukum asalnya adalah wajib. Namun mufasir lain juga mempunyai pendapat berbeda bahwa perkawinan itu sunnah. Hal ini berkaitan dari beberapa hadis Nabi yang mengatakan bahwa orang-orang yang belum bisa melaksanakan pernikahan wajib menjaga kesuciannya dan melakukan ritual seperti melakukan puasa dan aktivitas lainnya yang bermanfaat khususnya. Maka dari itu, sebenarnya faktor pernikahan dini yang terjadi akhir-akhir ini itu ada beberapa faktor. Khususnya tadi sudah dijelaskan, yang pertama adalah bahwa dorongan dari keluarga, baik itu dijodohkan, mau dia satu ini jodohkan satu nasab, dan juga karena rendahnya pemahaman bagi orang tua dan anak-anaknya tersebut. Maka dari itu sebenarnya pendidikan tentang pernikahan itu sangat wajib. Pendidikan dalam hal pernikahan itu sangat wajib dipelajari dalam hal tersebut, sehingga tidak terjadi pernikahan-pernikahan dini yang menghasilkan perceraian, menghasilkan keturunan-keturunan yang belum saatnya, seperti itu. Nah, dari pemaparan ini, apakah ada yang ditanyakan terkait pernikahan dini? Silahkan yang ingin bertanya, boleh. Iya. Kan tadi ada faktor orang tua kan. Iya. Kalau dari pemerintah itu ada nggak kayak peraturan yang Iya. Kalau tentang pernikahan dini ini, pernikahan ini yang dipaksa atau dijodohkan oleh orang tuanya?
Baik. Sebenarnya dalam ranah pemerintahan itu terdapat undang-undang yang seharusnya dipatuhi, yaitu idealnya pernikahan itu terjadi saat seseorang itu mampu. Seseorang itu dalam artian mampu mental, mampu dalam hal finansial, dan mampu mengendalikan emosi dari seseorang tersebut. Seperti itu. Nah, di dalam Al-Quran juga dijelaskan di dalam hadis, dalam hadis juga dijelaskan bahwasanya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu pernah bersabda, di mana Rasulullah itu pernah bersabda yang bunyinya, ya ma'syara syabab mastata'al ba'at falyatazawwaj fa innahu aghdu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu secara lahir maupun batin, maka menikahlah. Sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan dan kehormatanmu. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi pengekang hawa nafsu bagimu. Hadis riwayat muttafaqun ilaih. Nah, dalam artian hadis ini secara eksplisit menunjukkan bahwa kemampuan seseorang untuk melakukan perkawinan hanya dapat dilakukan ketika seseorang telah dewasa saja. Karena akan timbul berbagai dampak hukum. Seperti Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa sebaiknya ayah tidak mengawinkan anak perempuannya sampai ia balik dan bisa menyampaikan izinnya, karena perkawinan akan membawa berbagai hak dan kewajiban. Sehingga hukumnya akan makruh seseorang yang belum mampu memenuhi kewajiban dalam keluarga, seperti memberikan mahar dan nafkah kemudian menikah. Dengan catatan ia masih bisa menahan diri dari perbuatan zina. Mazhab Maliki juga mengharamkan seseorang laki-laki menikah dalam kondisi tersebut. Begitu pula dengan mazhab Hanafi, perkawinan yang akan membawa mudarat seperti menyakiti dan menzalimi orang lain tidak boleh dilakukan, karena perkawinan pada dasarnya dalam rangka menjaga kemaslahatan jiwa dan fungsi reproduksi tadi. Oke, seperti itu. Apakah sudah jelas? Oke, baik. Dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan, yaitu dari kedua ayat tersebut, yang pertama menjelaskan bahwasanya hukum Islam telah mengatur kewajiban ibadah kepada penganutnya ketika mereka sudah terkena hukum, yaitu saat memasuki usia balik. Dalam artian ibadah tersebut perkawinan tadi. Nah, maka segala kegiatan ibadah ketika sudah terjadi demikian pada umat Islam berarti sudah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah tersebut. Nah, yang kedua, perkawinan sebagai bentuk ibadah tidak sama dengan ibadah-ibadah secara langsung kepada Allah seperti sholat ataupun berpuasa. Perkawinan itu adalah ibadah yang berimplikasi pada kehidupan sosial yang sangat luas. Itu sebabnya ibadah perkawinan mempunyai syarat-syarat yang tidak dimiliki oleh ibadah sholat. Beberapa syarat tersebut yang harus dimiliki seperti mempunyai kemampuan memberi nafkah lahir dan batin, dewasa dan mempunyai kecerdasan dalam menyelesaikan sebuah masalah dan persoalan. Lalu yang ketiga, ketentuan umur dalam hukum Islam sebenarnya tidak ditentukan. Umur merupakan suatu persyaratan yang bersifat kondisional terhadap
keadaan calon pengantin, baik suami maupun istri. Walaupun demikian, karena ibadah perkawinan membutuhkan kematangan kejiwaan dan kedewasaan dalam berpikir serta menjaga kesehatan ibu dan bayi, maka usia menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menjadi pertimbangan dalam perkawinan tersebut. Itu sebabnya ketika menambah usia kedewasaan dalam rangka untuk mengurangi risiko yang lebih besar, maka menjadi suatu kewajiban jadinya. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Cukup ya. Baik, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucap kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.